Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Selamat malam ikhwah semua. Selamat berjumpa kembali di kajian Mental Health Series yang diselenggarakan oleh Akademi Ihfazi wa Ta'allami Ma'ana yang merujuk pada kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah wasi'ah bersama dengan pemateri kita Ustadz Lutfi Nur Pratama SSI Hafizahullah Ta'ala. Sebelumnya, pemberitahuan bagi ikhwas semua bahwa kita masih ada satu episode lagi, penambahan satu episode lagi. Jadi, pada kajian mental health series ini kita ada 5 episode. Dan insya Allah pada malam hari ini kita memasuki episode keempat dengan tema Truly Happiness, kebahagiaan sejati. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa orang yang paling bahagia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana keimanan ini bisa mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan yang sejati? Insya Allah kita akan menemukan jawabannya pada kajian malam hari ini. Kemudian seperti biasa, diharapkan bagi seluruh peserta, dimohon untuk mematikan kameranya dan memastikan mikrofonnya dalam keadaan mute. Dan jika memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya, ikhwas semua. Baik, langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi Nur Pratama. Kepada beliau, faltafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa shalla wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwan wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita di kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan ini merupakan kajian seri kesehatan mental dan perbaikan hati bagi teman-teman yang merasa menginginkan kebahagiaan
Bagi yang merasa menginginkan sehat jiwa dan hatinya, maka kajian ini sangat cocok untuk mereka. Dan kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang menderita penyakit, yang menderita gangguan mental, yang mengalami musibah pada hartanya ataupun pada keluarganya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari musibah-musibah tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan afiah kepada kita semua, memberikan kesehatan dan kekayaan lahir dan kekayaan batin. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan wa akhwati fid din, alhamdulillah kita kembali di pelajaran kita setelah Syekh atau penulis rahimahullah telah menyebutkan tentang pendahuluannya seputar kebahagiaan dan bahwasanya orang paling bahagia adalah orang yang beriman kepada Allah. Maka di sini di halaman berikutnya penulis akan menyebutkan beberapa hal, beberapa sebab yang membuat seseorang bahagia. Dan sebab-sebab itu yang akan kita pelajari mulai pada malam hari ini hingga pada malam-malam seterusnya biidznillah ta'ala. Maka seharusnya kita memperhatikan sebab-sebab kebahagiaan ini. Sebab-sebab yang membuat kita sehat mental kita. Yang membuat sehat jiwa kita. Dan itu kita mulai dari pembahasan malam ini. Kata Syekh atau kata penulis rahimahullahu ta'ala, kaum muslimin wal muslimah, faslun, pasal. Beliau memulai dengan sebuah pasal yang nanti akan datang kepada kita pasal-pasal berikutnya tentang apa saja yang membuat seseorang itu bahagia. Dan ini yang harus kita ketahui. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa a'zamul asbabi wa asluha wa usuha wal imanu wal amalus salih. Qala ta'ala, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata penulis rahimahullah, wa a'zamul asbab, sebab yang paling terbesar, wa asluha, pokok yang paling utama, wa usuha, dan asas utama untuk meraih kebahagiaan, wal iman wal amalus salih, yaitu beriman dan beramal saleh. Sebab terbesar, pokok kebahagiaan, dan asas utama di dalam meraih kebahagiaan hidup
adalah beriman dan beramal soleh. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nahl ayat ke-97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa mengerjakan amalan soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka kata Allah, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyib." Maka pasti akan kami berikan kehidupan yang baik untuknya. "Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan akan kami berikan kepada mereka balasan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian kata penulis berikutnya, فأخبر تعالى ووعده. Maka Allah Ta'ala mengabarkan dan memberikan janji. Man jama'a bainal imani wal amali salih. Kepada orang-orang yang menggabungkan keimanan dan amalan soleh. Bil hayati thayyibah. Berupa kehidupan yang baik. Fi hazihi dar. Di dalam kehidupan dunia ini. Wabil jazail hasan. Fi hazihi dar. Serta balasan yang baik di kehidupan dunia. Wa fi daril qarar. Dan di negeri akhirat. Maka kata penulis, Allah Ta'ala mengabarkan dan menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Janji tersebut berupa akan diberikan untuknya kehidupan yang baik di dunia ini. Sekaligus akan diberikan balasan yang indah, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Maka sampai di sini pembahasan kita kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita akan mendapatkan pembahasan dari penulis. Pembahasannya adalah beriman dan beramal soleh merupakan kebahagiaan yang sejati. Merupakan sumber kebahagiaan yang sejati. Merupakan truly happiness. Kebahagiaan yang hakiki. Dan ini nyata kaum muslimin. Orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah yang meraih kebahagiaan yang hakiki. Merekalah yang meraih truly happiness. Merekalah yang merasakan kebahagiaan sejati. Karena kita sudah dapatkan bahwasanya kebahagiaan itu adalah perasaan pada hati.
Maka untuk mewujudkan kebahagiaan, maka yang harus kita perhatikan adalah hati. Dan tidak ada amalan hati, tidak ada perbuatan hati yang lebih menutrisi padanya, yang dapat menghidupkan hati selain dari beriman dan beramal soleh. Ketika seseorang beriman dan beramal soleh, maka dia hidupkan hatinya, dia hidupkan jiwanya. Sekeras apapun badai yang menerpa, maka hatinya itu hidup. Hatinya tidak akan mati. Ketika seseorang beriman dan beramal soleh, maka itulah kebahagiaan besar yang ada pada hatinya. Maka di sini, kaum muslimin dan muslimah, kita akan berikan contoh bagaimana efeknya, bagaimana manfaatnya, bagaimana faidahnya ketika seseorang beriman. Kita akan berikan contoh detail satu persatu dari rukun iman dan rukun Islam. Bagaimana ketika seseorang mendalami dengan benar rukun iman tersebut, dia mendalami dengan benar rukun Islam, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang indah, kebahagiaan yang paling tertinggi. Maka silakan perhatikan kaum muslimin. Kita mulai dulu dari iman kepada Allah. Kita akan mulai start bagaimana contoh nyata, bagaimana kasus atau efek yang besar ketika seseorang beriman. Dan kita mulai dulu dari beriman kepada Allah. Kaum muslimin wal muslimah, ketika ada seseorang yang beriman kepada Allah, maka dia yakin bahwa ada zat yang melihatnya. Dia yakin bahwasanya ada zat yang menciptanya. Dia yakin bahwasanya zat yang menciptanya tersebut sangat sayang padanya. Dia yakin bahwasanya ada zat yang maha mengampuni kesalahan. Al-Ghafur. Dia yakin bahwasanya ada zat yang mengampuni dan menerima taubat hambanya ketika melakukan dosa, yaitu At-Tawwab, zat yang menerima taubat. Dan dia yakin bahwasanya ada zat, yaitu Allah, yang alimum zatis sudur, yang mengetahui apa-apa yang ada di dalam isi hati. Dia yakin bahwasanya Allah tahu luka terperih yang ada dalam hatinya. Dia tahu bahwasanya ada Allah yang mengetahui tangisan yang paling dalam dalam dirinya. Dia tahu bahwasanya ada zat yang mengetahui kepedihan yang paling dasar yang dia lakukan. Dia tahu bahwasanya ada zat yang tahu masa lalunya yang paling terkelam. Dia tahu bahwasanya ada Allah yang maha mengetahui dari seluruh sifat-sifatnya. Yang mengetahui dirinya ketika dia bangun dan tidur lagi. Ketika dia lahir hingga dia mati. Dia tahu bahwasanya ada zat yang mengetahui seluruh duka citanya.
seluruh rasa sakitnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr, 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr itu sangat indah sekali. Ketika kita tadabburi tentang beriman kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim." Kata Allah, dialah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kepada selainnya. Alimul ghaibi wasyahada. Dia tahu apa yang gaib, apa yang tidak nampak, dan apa yang nyata. War-Rahmanur Rahim. Dan dia maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan di surah Al-Hasyr. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Kata Allah, dialah Allah yang tidak ada ilah yang disembah selainnya. Huwal Malik, dialah Raja. Al-Quddus, yang Maha Suci. As-Salam, yang memberikan kedamaian. Al-Mu'min, yang memberikan kesejahteraan. Al-Muhaimin, yang menjaga perasaan aman. Al-Aziz, yang perkasa. Al-Jabbar, yang maha penguasa. Al-Mutakabbir, yang memiliki keagungan. Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan lagi. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Kata Allah, dialah Allah. Al-Khaliq, yang menciptakan. Al-Bari, yang mengadakan. Al-Musawwir, yang memberikan rupahmu begitu indah. Lahul asma'ul husna, dialah zat yang memiliki nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semuanya bertasbih yang ada di bumi dan di langit kepadanya. Wa huwal azizul hakim. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ikhwani fiddin wa akhwat, ketika kita renungi baik-baik iman kepada Allah, kita yakin bahwasanya ada zat yang sangat indah. Dia memiliki keindahan. Dia tahu seluk beluk hati kita. Dia tahu seluruh kekurangan kita. Dia tahu apa yang menjadi tangisan kita. Dia tahu luka kita saat ini. Maka ketika seseorang beriman kepada Allah, maka dia yakin bahwasanya ada zat yang sangat indah yang dia sedang sembah saat itu. Dan dia akan selalu sembah padanya. Maka itu tentang beriman kepada Allah. Sekarang kita berlanjut bagaimana
efek ketika seseorang beriman kepada malaikat. Ketika seseorang beriman kepada malaikat, maka dia yakin bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan sebuah makhluk yang sangat luar biasa. Makhluk tersebut dari cahaya. Ukurannya di luar jangkauan kita. Para makhluk ini bertasbih kepadanya. Para makhluk ini memujinya. Para makhluk ini tidak pernah melanggar perintahnya. Sebagian makhluk ini mereka mengetahui gerak-gerik kita yang ada di bumi. Sebagian makhluk ini mereka mengetahui langkah kita. Mereka mengetahui seluruh apa yang kita katakan. Seluruh apa yang kita lakukan. Ketika kita beriman kepada malaikat, maka kita yakin ada makhluk Allah yang sangat luar biasa. Yang dimana makhluk ini memiliki keindahan tubuh, keindahan bentuk, keindahan rupa. Tugasnya untuk memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Dan mereka tidak melanggar dari perintah-perintah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Infitar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Surah Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna 'alaikum lahafidhin." Sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatan kalian. Malaikat-malaikat ini yang mulia dan mereka mencatat perbuatan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun. Dan mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allahu Akbar. Ketika kita beriman kepada malaikat, maka kita yakin bahwasanya para malaikat tersebut tahu kita sedang ditimpa bahagia. Para malaikat tersebut tahu kita sedang ditimpa kesusahan. Para malaikat tersebut melihat takdir kita. Dan kadang-kadang mereka meminta ampunan untuk kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Ghafir ayat 7. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu." Yaitu para malaikat-malaikat yang memikul arash dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya. Mereka semua bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Dan mereka beriman kepada Rabb mereka. Serta mereka memohonkan ampunan untuk orang yang beriman. Maka kata Allah melanjutkan ayat tersebut tentang doa malaikat untuk orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu.
faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Maka ya Allah, berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Orang yang memiliki kesalahan dan dia akui kesalahannya. Orang yang memiliki masa lalu yang kelam tapi dia akui keburukannya tersebut. Dan ampunilah mereka orang yang mengikuti agamamu ya Allah. Dan perlahalah mereka dari azab neraka. Allahu Akbar. Ketika seseorang beriman kepada malaikat, maka dia mendapatkan ampunan dari para malaikat. Para malaikat tersebut tahu aib-aib kita. Tapi di saat yang bersamaan mereka meminta ampunan untuk kita. Itu keindahan. Itu kebahagiaan besar ketika kita beriman kepada malaikat. Selanjutnya ikhwan wa akhwat. Iman yang ketiga. Iman kepada kitab dan para rasul. Ketika seseorang beriman kepada kitab, sekaligus dia beriman kepada rasul, maka dia tahu dan dia yakin bahwasanya ada orang-orang sebelum dia. Ada orang-orang sebelum kita. Ada manusia hebat sebelum kita yang memiliki keteguhan hati. Orang-orang tersebut memiliki ketegaran jiwa. Manusia-manusia tersebut memiliki kaki yang kokoh, yang tegak berdiri saat musibah datang. Yaitu para rasul. Para rasul tersebut semuanya adalah panutan besar. Mereka semua suri tauladan ketika musibah melanda. Merekalah membimbing manusia dengan sabar. Dengan segala latar belakang manusia yang mereka bimbing. Di saat mereka dicaci maki. Mereka dibully sama kaumnya. Mereka dihina sama kaumnya. Maka mereka diserang sama kaumnya. Dijatuhkan kehormatannya dengan kaumnya. Mereka semua adalah teladan kita ketika musibah tersebut melanda. Bagaimana perasaan kita ketika menghadapi manusia-manusia yang mencaci, yang menghina, yang menyerang kita, yang membuli kita. Tapi semuanya, semua ujian tersebut mereka lalui dengan mengharapkan balasan dari Allah. Maka ikhwan wa akhwat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh para sahabat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu balaan. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-anbiya, para nabi. Dan ini keyakinan kita. Mereka orang yang paling terkena bala. Mereka orang yang paling terkena musibah. Mereka panutan kita ketika ada musibah. Oleh karenanya,
Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang keluh kesah Nabi Ayub ketika ditimpa penyakit. Kita tahu penyakitnya beliau adalah penyakit kusta, penyakit lepra, salah satu penyakit kulit yang dari segi medis sekarang disebabkan oleh bakteri. Maka kata Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin." Kata Allah, ingatlah kisah Ayub ketika dia ditimpa sakit. Lalu dia berdoa kepada Rabb-Nya, "Anni massaniyadh-dhurr." Ya Robku, saya ditimpa penyakit. Saya ditimpa musibah. Wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau maha pengasih. Masya Allah. Itu tingkat tertinggi dari seseorang. Mensyukuri musibah. Ya Allah, saya ditimpa penyakit. Tapi kamu zat yang maha penyayang. Allahu Akbar. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kanu la yafrahuna bil bala kama tafrahuna bir raha." Allahu Akbar. Ya artinya kata Nabi, mereka itu para nabi dan rasul, mereka bergembira, mereka berbahagia dengan musibah sebagaimana kalian bergembira dengan kelapangan. Allah. Mereka berbahagia dengan musibah sebagaimana kalian bergembira dengan kelapangan. Allah. Kita misalnya dikasih undian menang satu buah mobil atau jalan-jalan umroh, dapat door prize menang. Bagaimana perasaan kita? Senangnya bukan main. Di saat yang sama kesenangan kita terhadap datangnya nikmat tersebut sama seperti senangnya para nabi dan rasul ketika ditimpa musibah. Allah. Mereka enjoy dengan musibah. Mereka enjoy dengan datangnya bencana. Itu efek besar ketika seseorang beriman kepada nabi dan rasul. Ketika seseorang beriman kepada kitab, dia yakin dalam hatinya bahwasanya manusia-manusia mereka, para nabi dan rasul yang diutus, adalah orang yang terbaik di dalam meneladani musibah. Makanya tidak ada apa-apanya musibah kita sekarang muslimin ketimbang mereka. Allahu Akbar. Sekarang kita masuk ke iman berikutnya, yaitu iman kepada hari kiamat. Bagaimana seseorang
merasakan manfaat yang besar ketika beriman terhadap hari kiamat. Ketika seseorang beriman dengan hari kiamat, maka dia yakin dan dia percaya bahwasanya akan ada suatu hari di mana pembalasan amalan akan terjadi. Akan ada suatu hari di mana orang-orang yang pernah menzolimi akan menghadapi hari tersebut. Di mana akan ada suatu hari di mana orang yang suka memfitnah orang lain, yang suka menuduh orang lain, yang suka membunuh karakter orang lain, akan dia temui korbannya di hadapan Allah di hari kiamat. Akan ada hari di mana orang yang memberikan rasa sakit kepada orang lain akan menghadap Allah di hari kiamat. Akan ada hari di mana orang yang menjadi sebab trauma terhadap orang lain, orang yang membuat penyakitnya tidak sembuh, penyakit orang lain tidak sembuh, orang yang tidak minta maaf kepada orang tersebut sebelum wafat, akan dia hadapi suatu saat nanti. Akan ada hari di mana dia menghadap Allah bersama korbannya di hari kiamat tanpa adanya penerjemah. Dia akan berbicara di depan Allah di hari kiamat. Sidangnya dibuka di hadapan seluruh manusia. Kezolimannya dibuka di hadapan seluruh orang-orang. Kejahatannya akan dibongkar oleh Allah di hadapan seluruh manusia. Di hari kiamat. Di padang mahsyar. Saat orang-orang bertelanjang. Saat orang-orang tidak mendapatkan pakaian apapun. Sendal apapun. Baju apapun. Seluruh pangkat dia tinggalkan. Dia akan menghadap dengan Allah dan para manusia lainnya di depan Allah di hari kiamat. Untuk disidang satu persatu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qiyamah, "La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana." Bal yuridul insanu liyafjura amama. Kata Allah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Kata Allah, bala, tidak demikian. Qadirina ala an nusawwiya banan. Bahkan kami mampu menyusun jari jemarinya dengan sempurna Allah. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Tapi manusia hendak berbuat maksiat terus-menerus. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Manusia bertanya, kapankah hari kiamat? Maka kata Allah mengatakan, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ.
apabila mata terbelalak ketakutan. Wa khasafal qamar, dan bulan telah kehilangan cahayanya. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, matahari dan bulan dikumpulkan. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, di mana tempat lari? Kata Allah, kalla la wazar. Tidak, tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu lah tempat berlindung pada hari itu. Allahu Akbar. Hari kiamat. Ketika seseorang beriman dengan hari kiamat, dia akan ingat suatu saat nanti akan ada hari pembalasan. Hari saat matahari dibelah, matahari digulung, bulan terbelah, langit retak, gunung-gunung dihancurkan. Dan dia akan dikumpulkan di hadapan Allah untuk diadili seluruh amalan perbuatannya. Kemudian, iman yang berikutnya kaum muslimin, yaitu iman kepada takdir. Ketika seseorang beriman kepada takdir, maka dia yakin bahwasanya takdir baik dan takdir buruk telah Allah tetapkan kepada hamba. Dia yakin bahwasanya seluruh hal, kebahagiaan dan kesedihan, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuknya. Dan dia berprasangka baik dengan seluruh takdir tersebut. Dia berprasangka baik dengan seluruh kesenangan tersebut. Seluruh penyakit yang dia derita, gen penyakit yang ada dalam tubuhnya, yang terwarisi mungkin dari orang tuanya. Rasa trauma masa lalu yang pernah dia rasakan. Keperihan dada yang dia alami. Semua hal tersebut telah Allah takdirkan untuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal tersebut 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Sehingga dia yakin bahwasanya tersebut, hal tersebut merupakan kebaikan dari Allah. Hal tersebut mudah bagi Allah. Hal tersebut nikmat bagi Allah, hikmah bagi Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hadid, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz.
sebelum kami mewujudkannya. Inna zalika Allah yasir. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Maka dia yakin bahwasanya ketika dia beriman kepada takdir, merupakan kebaikan untuknya. Dia yakin bahwasanya hal tersebut merupakan kebaikan dari Allah. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, amalan soleh. Kita akan memberikan satu sampel saja. Bagaimana efek besar bagi seseorang ketika melakukan amalan soleh. Satu contoh yang kita berikan pada malam hari ini, ikhwan wa akhwat, adalah sholat. Karena salah satu amalan yang besar adalah sholat. Maka bagaimana efek bagi seseorang ketika dia beramal soleh? Apa dampak besar untuk hidupnya ketika melakukan amalan soleh? Terkhususnya sholat. Maka kita tadabburi baik-baik, akhwati fiddin. Ketika ada seseorang yang dia telah beriman kepada Allah dan dia yakin dengan seluruh rukun-rukun iman tersebut, kemudian dia melakukan amalan soleh. Dia ingin melakukan sholat. Namun sebelum dia melakukan sholat, dia berwudu dulu. Sehingga pada saat wudu, dia bersihkan dirinya, dia bersihkan hatinya, dia tenangkan jiwa dan raganya dengan air. Hatinya tersebut, luruh dosa-dosanya bersama dengan air tersebut jatuh. Kemudian setelah dia berwudu, dia hamparkan sajadahnya. Dia hadapkan badannya ke kiblat. Kemudian dia letakkan wajahnya merendah ke arah tempat sujudnya. Dia rendahkan wajahnya dengan tenang. Dia rendahkan wajahnya dengan khusyuk. Dengan penuh ketundukan. Dengan penuh ketawaduan. Kemudian dia memulai solatnya dengan mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dia lafazkan takbiratul ihram tersebut dengan menghayati maknanya. Dia letakkan tangannya di dada ataupun di dekat telinga, lalu dia melafazkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar zatnya ataupun kuasanya selain dari Allah. Kemudian setelah dia bertakbir, dia mengucapkan doa iftitah. Yang dimana doa iftitah tersebut yaitu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inni wajjahtu wajhi. Sesungguhnya saya hadapkan wajah saya kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Saya hadapkan muka saya kepada zat yang menciptakan langit dan bumi.
Allah. Hanifah muslimah. Saya hadapkan wajahku dalam keadaan lurus dan berserah diri kepadanya. Wa ma ana minal musyrikin. Dan saya bukan orang-orang yang menyekutukannya. Kemudian dia membaca lagi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya kepada Allah Rabb semesta alam. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya. Dan karena itulah saya diperintah dan saya termasuk orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Kemudian setelah dia membaca surah Al-Fatihah, kemudian dia ruku atau dia sujud. Lalu di dalam rukunya, di dalam sujudnya, di dalam keheningan tersebut, di dalam ketundukan tersebut, dia mengatakan, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami. Dan seluruh pujian kepadamu saya minta ampun. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami. Dengan seluruh pujian kepadamu saya meminta ampun. Maha suci Engkau ya Allah, dengan seluruh pujian kepadamu saya meminta ampun. Kemudian tatkala dia duduk di antara sujud, dia mengatakan, Rabbik firli, ya Robku maafkanlah aku. Kalau saya memiliki salah, kalau saya memiliki dosa, kalau saya memiliki hal yang membuat saya terkena musibah, Rabbik firli, ya Allah maafkanlah saya. Warhamni, ya Allah sayangilah aku. Sayangilah aku dengan seluruh keterbatasan yang saya miliki. Sayangilah aku dengan seluruh hal-hal yang membuatku jatuh. Sayangilah aku dengan seluruh musibah yang sedang menimpaku. Wahdini, berilah aku bimbingan. Berilah aku petunjuk. Berilah aku hidayah. Jangan sampai engkau menelantarkan aku di dalam kebinasaan. Jangan sampai engkau mengantarkan aku di dalam kegelapan. Maka bimbinglah aku ya Allah. Wajuburni, cukupkanlah aku. Cukupkanlah aku dengan segala yang ada. Berikanlah aku kecukupan. Berikanlah aku rasa afif. Wa'afini, dan selamatkanlah aku ya Allah. Selamatkanlah aku dari seluruh dosa-dosa. Selamatkanlah aku dari seluruh bencana-bencana. Selamatkanlah aku dari seluruh ketakutan-ketakutan. Selamatkanlah aku dari seluruh kegalauan dan kekhawatiran masa yang akan datang. Selamatkanlah aku dari musibah. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku ya Allah ke tempat yang tertinggi. Samakanlah aku, berkailah aku, dan buatlah aku bersama dengan para nabi dan rasul. Buatlah aku bersama dengan para syuhada, dan buatlah aku bersama orang-orang yang saleh. Angkatlah derajatku ya Allah. Angkatlah derajatku ya Allah. Maka itulah ketika dia mengucapkan doa duduk di antara dua sujud. Rabbik firli.
ya Allah maafkanlah saya. Warhamni, ya Allah sayangilah saya. Wahdini, ya Allah bimbinglah saya. Wajuburni, ya Allah cukupkanlah saya. Wa'afini, ya Allah selamatkanlah saya. Warfa'ni, ya Allah angkatlah derajat saya. Kemudian setelah dia tasyahud, lalu dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya memohon ampun kepada Allah. Saya memohon ampun kepada Allah. Saya memohon ampun kepada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, darimulah keselamatan. Engkaulah keselamatan. Engkaulah kedamaian. Darimulah kedamaian. Maha suci engkau, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka itu ikhwan wa akhwat, beberapa contoh, beberapa hikmah, beberapa faidah dan manfaat yang besar ketika seseorang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi dan rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar, dan ketika seseorang melakukan amalan soleh, misalnya salat, maka sebab yang membuat seseorang bahagia adalah dia melakukan keimanan tersebut dengan sebenar-benarnya keimanan. Dan dia melaksanakan amalan soleh tersebut dengan sebenar-benar amalan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan amalan tersebut disertai dengan keimanan yang benar biiznillahi ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan beriman dan beramal soleh biiznillahi ta'ala. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan lewat chat. Barakallahu fikum. Sini ada bertanya. Izin bertanya Ustaz. Saat sholat kadang kita tidak khusyuk. Ada saja yang terlintas di pikiran. Meski sudah pelan membaca dan mengetahui sebagian besar arti bacaan sholat. Bagaimana cara mengatasinya? Sementara sholat adalah salah satu amalan terbesar untuk mendapatkan kebahagiaan. Hasan barakallahu fiqh. Untuk menjawab pertanyaan ini, akhwati fiddin, itu membutuhkan satu kajian khusus. Bagaimana untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat? Bagaimana untuk mendapatkan rasa nyaman ketika melaksanakan sholat? Maka hal ini perlu sebuah kajian khusus. Dan ini dijelaskan oleh para ulama kita tentang cara-cara meraih kekhusyuan di dalam sholat. Maka salah satu cara yang bisa kita sebutkan pada kesempatan malam hari ini adalah untuk mendapatkan kekhusyuan sholat, bahwasanya dia mulai dulu dari keimanan kepada Allah. Dia beriman kepada siapa dia menghadap pada saat sholat. Dia merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, dia sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia merasa dia tidak melihat Allah, maka dia rasakan bahwasanya Allah taala melihat. Dia rasakan bahwasanya Allah taala sedang berada di depannya, sedang bercakap dengannya pada saat sholat. Karena ketika dia membaca Al-Fatihah pada sholat, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab Al-Fatihah tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis, ketika seseorang
membaca Al-Fatihah, maka Allah Ta'ala membalas bacaan Al-Fatihah tersebut untuk hamba. Maka ini harus kita ketahui. Dan salah satu cara yang khusyuk di dalam sholat adalah dia tahu bahwasanya dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedang menghadap pencipta langit dan bumi. Ketika kita sedang menghadap kepala negara, ketika kita sedang menghadap presiden, ketika kita sedang menghadap menteri, atau orang-orang penting yang lainnya, maka tidak ada pun satu suara yang bisa kita berani ucap. Tidak ada satu perkataan yang berani kita katakan. Tidak ada satu perbuatan yang berani kita lakukan. Kecuali dengan khusyuk mendengarkan dan menikmati ketika kita berkomunikasi dengan petinggi tersebut. Maka ini adalah petinggi di dunia. Bagaimana dengan ketika dia berkomunikasi dengan Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Maka dia hadirkan hal tersebut di dalam hatinya sehingga dia menjadi orang-orang yang termasuk khusyuk di dalam sholat. Ini salah satu poin yang bisa disampaikan tentang cara melatih khusyuk, dan adapun poin berikutnya dan poin setelahnya itu membutuhkan kajian yang khusus karena dibahas oleh para ulama kita rahimahullahu taala. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, apakah takdir yang buruk bisa berubah dengan doa? Pembahasan takdir, ada takdir yang bisa diubah, yaitu takdir tahunan. Yang dimana takdir tahunan tersebut ditentukan pada saat malam Lailatul Qadar. Sedangkan ada takdir yang tidak bisa diubah, yaitu takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka ini pendetailan yang harus kita ketahui, ikhwan wa akhwat. Bahwasanya doa bisa merubah takdir sebagaimana yang telah dijelaskan para ulama, yaitu takdir tahunan, yang dimana doa memungkinkan untuk mengubah sebuah takdir yang buruk menjadi takdir yang baik. Adapun takdir yang tidak diubah adalah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Maka ketika doa tersebut dapat mengubah takdir yang ada secara tahunan, sebab di dalam catatan pentakdiran itu adalah takdir per pekan yang dimana diturunkan pada saat hari Jumat, kemudian takdir tahunan yaitu pada saat malam Lailatul Qadar, kemudian takdir sekali dalam seumur hidup yaitu pada saat berada di janin atau di kandungan sebagaimana di hadis Arba'in, dan ada takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan takdir 50.000 tahun, yaitu takdir Lauhul Mahfuz. Yang dimana takdir tersebut tidak akan pernah bisa diubah. Maka ketika doa bisa mengubah takdir yang ada di tahunan, yang ada di catatan malaikat, maka pengubahan takdir dengan doa tersebut juga dicatat di Lauhul Mahfuz. Oleh karenanya, mengubah takdir yang ada pada takdir tahunan ataupun takdir pada catatan malaikat itu tidak membuat Lauhul Mahfuz berubah. Karena perubahan tersebut juga dicatat di Lauhul Mahfuz. Dan ini pendetailan yang harus kita pahami. Barakallahu fiikum. Sekarang pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir. Kalau ada pertanyaan yang lain bisa disampaikan ke teman-teman admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Amin, Allahumma amin, termasuk penanya. Ana punya anak magang di Amerika. Setiap Jumat, Ana menangis karena teringat anak nggak bisa Jumatan karena dari tempat
anak-anak tinggal dengan masjid jaraknya 4 jam. Dan Anda dihantui kekhawatiran akan pergaulan atau cara berpikir anak-anak akan zaman sekarang yang mengadopsi pemahaman yang liberal. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Saudara yang bertanya barakallahu fikum, maka di sini para ulama menjelaskan bahwasanya ketika seseorang bersafar di negeri kafir dan dia mentakutkan akan ada masalah atau akan ada mudarat yang terjadi pada dirinya ataupun pada keluarganya, maka melakukan safar ke negeri hukum kafir itu pada dasarnya tidak diperbolehkan. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Ketika seseorang melakukan safar di negeri kafir, namun dia meragukan ataupun dia tidak dapat memastikan akan ada keselamatan pada agamanya, maka tinggal di negara muslim itu lebih baik ketimbang tinggal di negara kafir. Sebab para ulama menjelaskan salah satu persyaratan yang membuat seseorang bisa tinggal di negeri kafir selain karena memiliki tujuan ataupun maslahat yang ingin dia capai di sana, syarat yang lainnya juga yang harus dia penuhi adalah dia yakin bahwasanya agamanya itu terjaga. Dia yakin bahwasanya agamanya tersebut tidak ada mudarat padanya. Oleh karenanya ini yang harus kita perhatikan sebelum kita bersafar ke negeri yang bukan negeri Islam, agar kita tidak jatuh dari hal-hal yang diharamkan, apalagi tentang masalah agama. Maka seseorang muslim di dalam kaidahnya di dalam hidup menyelamatkan agamanya itu lebih utama ketimbang menyelamatkan hartanya ataupun dunianya. Maka dia perhatikan baik-baik bagaimana kemaslahatan yang sangat bagus untuknya, yang sangat bagus untuk dunianya, yang sangat bagus untuk hartanya, dengan tidak mengorbankan kemaslahatan yang ada pada agamanya. Maka saya sarankan atau saya berikan saran kepada penanya agar dia bisa mendiskusikan kembali dengan anaknya tersebut, dia bisa membicarakan kembali tempat-tempat yang sekiranya bisa lebih kondusif untuk dia melakukan hajat duniawinya di sana, ya seandainya pun di negeri kafir, dengan tidak mengorbankan agamanya. Karena ingat, kaidahnya seorang muslim itu keselamatan agamanya yang lebih utama ketimbang kemaslahatan dunianya, ketimbang kemaslahatan hartanya. Karena kalau kemaslahatan agamanya hilang, maka seluruh kemaslahatan yang lainnya juga akan ikut hilang. Allahu taala alam bisawab. Saya kira itu dulu yang bisa kita sampaikan. Allahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wal ilman dallah. Nas'allahu ta'ala yanfa'na mimma lamana innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Allahumma faqihna fi dinik. Ya Allah, fahamkanlah kami dalam urusan agamamu. Wa'alimna ma yanfa'una. Ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Berikanlah rezeki kepada kami agar bisa ikhlas dalam berucap dan beramal. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Wazidna ilman ya arhamar rahimin. Dan tambahkanlah ilmu kami, wahai Zat yang Maha Pengasih. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, berakhir sudah episode keempat pada malam hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat dengan mudah kita pahami.